Sore yang cerah di sebuah desa di Kabupaten Banyumas. Udara hangat menyelimuti halaman rumah sederhana milik pasangan muda, Sari dan Arman. Mereka telah menikah selama setahun, namun hingga kini belum dikaruniai buah hati. Di bawah naungan pohon mangga yang rindang, Sari duduk di bangku kayu, menatap jauh ke arah sawah yang menguning. Sementara Arman berdiri di sampingnya dengan raut wajah serius. Arman, seorang dokter di puskesmas desa, merasa khawatir melihat istrinya yang setiap hari bekerja keras sebagai perawat di rumah sakit terdekat. Ia percaya bahwa kelelahan yang dialami Sari mungkin menjadi penyebab mereka belum dikaruniai anak. Dengan nada lembut namun tegas, Arman menyampaikan keinginannya, "Sari, aku pikir kamu perlu istirahat dulu dari kerja di rumah sakit. Tubuhmu butuh waktu untuk pulih agar kita bisa segera mendapatkan momongan." Sari menunduk, hatinya campur aduk. Ia memahami kekhawatiran suaminya, namun bekerja sebagai perawat adalah panggilan hatinya. Baginya, membantu orang sakit adalah bagian dari jati dirinya. Namun, ia juga ingin membahagiakan Arman dan membangun keluarga kecil yang bahagia. Suasana menjadi hening sejenak. Angin sore membawa aroma tanah basah dan suara burung berkicau, seolah mengiringi pergulatan batin yang sedang mereka alami. Sari akhirnya mengangkat wajahnya, menatap mata Arman dengan penuh harap. "Aku juga ingin kita segera punya anak, Arman. Tapi aku takut jika berhenti bekerja, aku kehilangan bagian dari diriku yang selama ini aku banggakan." Arman menghela napas, menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang hati. Ia meraih tangan Sari, menggenggamnya erat. "Kita hadapi ini bersama, Sari. Aku ingin kita saling mendukung, bukan hanya sebagai suami istri, tapi juga sebagai sahabat." Mereka pun sepakat untuk berbicara lebih terbuka, mencari solusi bersama, dan tidak membiarkan masalah ini memisahkan mereka. Sore itu, di bawah langit jingga, cinta dan pengertian menjadi jembatan yang menguatkan ikatan mereka, memberi harapan bahwa perjalanan mereka menuju kebahagiaan akan dilalui dengan tangan saling menggenggam. Setelah perbincangan itu, Sari memutuskan untuk berhenti bekerja di rumah sakit demi memenuhi harapan Arman dan memberi kesempatan bagi tubuhnya untuk beristirahat. Hari-hari pertama di rumah terasa sunyi dan sepi baginya. Ketika pagi menjelang, suara riuh dan tawa sahabat-sahabatnya di rumah sakit yang dulu mengisi hari-harinya, kini hanya menjadi kenangan yang membuat hatinya terasa hampa. Arman, yang bertugas berjaga di puskesmas terutama pada malam hari, seringkali meninggalkan Sari sendirian di rumah. Kesunyian malam semakin menambah rasa kesepian yang dirasakan Sari. Ia sering duduk di depan jendela, menatap rembulan yang bersinar lembut, membayangkan canda tawa dan cerita hangat bersama teman-teman kerjanya. Rindu itu bukan hanya pada suasana kerja, tapi juga pada kebersamaan yang membuatnya merasa berarti dan terhubung. Meski ia tahu keputusannya untuk berhenti bekerja adalah demi kebaikan bersama, hatinya tetap merindukan kehangatan persahabatan yang dulu menjadi sumber semangatnya. Suatu sore, Arman menyadari perubahan dalam diri Sari. Ia melihat tatapan kosong dan senyum yang mulai jarang muncul. Dengan penuh perhatian, ia mengajak Sari berbicara dari hati ke hati. "Sari, aku tahu kamu merindukan teman-temanmu dan suasana kerja. Aku minta maaf jika aku membuatmu merasa sendiri." Sari tersenyum lemah. Beberapa hari setelah keputusan Sari berhenti bekerja, sebuah kabar datang yang membuat suasana rumah semakin berubah. Arman mendapat tugas mendadak untuk menggantikan temannya yang sedang cuti di sebuah puskesmas di luar kota selama 1 minggu. Meskipun berat meninggalkan Sari sendirian, Arman menerima tugas itu demi tanggung jawabnya sebagai dokter. Hari-hari tanpa Arman terasa lebih sepi bagi Sari. Kesunyian rumah dan rasa rindu pada teman-teman lamanya semakin menggelayuti hatinya. Untungnya, Sari masih memiliki Budi, rekan kerjanya dulu yang sering mengiriminya pesan lewat chat. Percakapan mereka menjadi pelipur lara, tempat Sari berbagi cerita dan tawa seperti dulu. Budi selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi semangat dan mengingatkan Sari akan kekuatan dalam dirinya. Namun, semakin hari, Sari mulai merasa bahwa chat itu bukan hanya sekadar teman bicara. Ia merasakan kehangatan dan perhatian yang selama ini ia rindukan. Di sisi lain, Sari juga merasa bersalah karena Arman sedang berjauhan dan ia justru mencari kenyamanan di luar rumah. Perasaan campur aduk itu membuatnya bingung dan ragu. Ia sadar bahwa hubungan dengan Arman adalah yang utama,
Tapi kesepian dan kerinduannya pada masa lalu sulit dihapus begitu saja. Malam-malam Sari dipenuhi dengan renungan, mencoba memahami hatinya sendiri. Ia mulai berpikir untuk lebih terbuka kepada Arman tentang perasaannya dan mencari cara agar mereka tetap dekat meski terpisah jarak. Saat Sari sedang duduk sendiri di rumah, ponselnya berbunyi. Pesan dari Budi muncul di layar, mengajak Sari bertemu di sebuah kafe kecil di pusat kota. Awalnya, Sari ragu. Ia tahu Budi sudah memiliki istri dan seorang anak balita, bahkan sang istri sedang mengandung anak kedua mereka. Namun, rasa kesepian dan kehangatan yang selama ini ia rasakan dari percakapan mereka membuatnya tergoda untuk menerima ajakan itu. Dengan hati yang bimbang, Sari memutuskan pergi ke kafe tersebut. Saat tiba, ia melihat Budi sudah menunggu dengan senyum ramah. Mereka berbincang ringan, mengenang masa-masa kerja bersama dan saling berbagi cerita pribadi. Namun, di balik canda tawa itu, Sari mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Budi, sebuah perhatian lebih yang membuatnya tidak nyaman. Ketika Budi mulai berbicara tentang betapa ia merasa kesepian meski sudah berkeluarga, Sari menyadari bahwa pertemuan ini bisa membawa dampak yang rumit dan berbahaya bagi semua pihak. Hatinya bergejolak antara rasa empati dan kesadaran akan batasan yang harus dijaga. Sari pun mengumpulkan keberanian untuk berkata jujur, "Budi, aku menghargai persahabatan kita, tapi aku juga tahu kamu punya keluarga yang harus kamu jaga. Aku tidak ingin kita saling menyakiti atau membuat keadaan menjadi rumit." Budi terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan pelan. "Kamu benar, Sari. Aku tidak ingin merusak keluargaku atau persahabatan kita. Aku minta maaf jika aku membuatmu tidak nyaman." Mereka pun sepakat untuk menjaga jarak dan menghormati batasan masing-masing. Sari pulang dengan perasaan campur aduk, legakan karena telah berkata jujur, namun juga sedih karena harus melepaskan kehangatan yang sempat ia cari. Di perjalanan pulang, Sari bertekad untuk lebih fokus pada hubungannya dengan Arman dan menghadapi kesepian itu dengan cara yang lebih sehat dan bijaks. Malam itu, Sari duduk di ruang tamu dengan mata yang tak lepas menatap jam dinding. Sudah hampir pukul 10 malam, namun Arman belum juga tiba di rumah. Hatinya berdebar penuh harap sekaligus gelisah. Setelah 1 minggu berpisah, kabar bahwa Arman akan pulang akhir pekan ini seolah membawa cahaya baru dalam hidupnya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada ruang kecil di hatinya yang tak bisa ia pungkiri, rasa rindu dan kehangatan yang pernah ia rasakan dari Budi. Perasaan itu membuatnya bingung dan bersalah. Namun malam ini, semua itu tertutup oleh keinginan kuat untuk menyambut suaminya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal membuatnya ragu, tapi ia segera mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah seorang petugas rumah sakit yang memberitahukan kabar mengerikan. Arman mengalami kecelakaan dalam perjalanan pulang dan meninggal dunia. Dunia Sari seakan runtuh dalam sekejap. Tangisnya pecah. Hati yang selama ini penuh harap berubah menjadi hampa yang dalam. Ia merasa kehilangan bukan hanya seorang suami, tapi juga masa depan yang pernah mereka impikan bersama. Dalam kesedihan yang mendalam, Sari merenung tentang arti cinta, pengorbanan, dan kehidupan. Ia sadar bahwa hidup penuh ketidakpastian, dan setiap momen bersama orang yang kita cintai adalah anugerah yang harus disyukuri. Meski duka menyelimuti, Sari bertekad untuk kuat demi mengenang Arman dan menjalani hidup dengan penuh makna. Ia percaya, cinta sejati akan selalu hidup dalam hati, meski fisik telah tiada. Sari menjalani hari-harinya dalam kesendirian dan duka setelah kepergian Arman. Jauh dari orang tua yang tinggal di luar Jawa, ia hanya ditemani kenangan dan sunyi yang kerap menyelimuti rumah sederhana itu. Sore itu, dalam hati yang gelisah, Sari terbesit keinginan untuk pergi bersama Budi, meskipun itu hanya angan semata. Ia tahu Budi sedang bersama istri dan anaknya, dan hubungan mereka harus tetap dijaga batasnya. Namun, tanpa rencana yang jelas, Sari meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Ia pergi entah kemana, menghilang selama berhari-hari tanpa kabar. Tetangga mereka, Mbok Siti, yang selama ini sering membantu dan menjadi sosok seperti keluarga bagi Sari dan Arman, merasa cemas dan bingung. Di benaknya muncul banyak pertanyaan tentang kemana Sari pergi dan apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Mbok Siti mencoba menghubungi dan mencari tahu, namun semua usaha seolah menemui jalan buntu. Kesunyian rumah yang dulu penuh tawa, kini berubah menjadi misteri yang membebani hati Mbok Siti.
Ia berharap Sari menemukan kedamaian dan kembali dengan hati yang kuat, meski ia tahu perjalanan itu tidak mudah. Selama 40 hari Sari menghilang, desa di Kabupaten Banyumas dipenuhi dengan bisik-bisik dan kekhawatiran. Mbok Siti, tetangga yang selalu peduli, tak henti-hentinya berusaha mencari kabar tentang Sari. Namun, yang paling membingungkan adalah perasaan Sari sendiri, seolah ia menapaki sebuah dimensi lain yang jauh dari dunia nyata, sebuah tempat di mana logika dan akal sehat tak mampu menjangkau. Dalam kesendiriannya itu, Sari hanya mengingat satu malam yang terasa seperti mimpi. Satu malam yang ia habiskan bersama Budi di sebuah hotel di puncak. Malam itu terasa begitu nyata, penuh dengan kehangatan dan kebersamaan yang selama ini ia rindukan. Namun, saat ia membuka mata, semuanya berubah menjadi kabut dan waktu seolah melambat, membawa Sari ke dalam perjalanan yang tak bisa ia jelaskan. Meskipun secara fisik Sari menghilang selama lebih dari sebulan, dalam hatinya, waktu hanya berlalu satu malam. Perjalanan itu membawanya melewati lorong-lorong kenangan, perasaan, dan pilihan yang selama ini ia pendam. Ia menyadari bahwa yang ia cari bukanlah pelarian, melainkan kedamaian dan pengertian atas hidupnya sendiri. Ketika akhirnya Sari kembali ke desa, ia membawa cerita yang sulit dimengerti oleh orang lain, namun penuh makna bagi dirinya sendiri. Ia belajar bahwa terkadang, untuk menemukan jawaban, seseorang harus berani menapaki jalan yang tak biasa, meski itu berarti melampaui batas-batas logika dan kenyataan. Setelah kembali ke desa, Sari menjalani hari-harinya dalam kesunyian yang begitu dalam. Tubuhnya ada di sana, namun pikirannya sering melayang jauh, terperangkap dalam labirin kenangan dan perasaan yang sulit diurai. Ia menjadi sosok yang berbeda dari sebelumnya, sering linglung, berbicara sendiri, dan tampak seperti orang yang kehilangan arah. Mbok Siti, yang selama ini menjadi penopang bagi Sari, selalu setia mendampingi. Dengan sabar, ia merawat dan menghibur Sari, meskipun tak jarang merasa sedih melihat kondisi sahabatnya itu. Mbok Siti berusaha mengajak Sari keluar rumah, berjalan-jalan di sekitar desa, berharap udara segar dan sinar matahari bisa membantu menyembuhkan luka di hatinya. Tetapi Sari seringkali menolak, memilih berdiam diri di sudut rumah, menatap kosong ke arah yang tak tentu. Ia kadang menangis tanpa sebab, atau tertawa sendiri tanpa alasan yang jelas. Warga desa mulai berbisik, ada yang merasa iba, ada pula yang takut dan menjauh. Meski begitu, Mbok Siti tak pernah menyerah. Ia percaya bahwa dengan kasih sayang dan kesabaran, Sari bisa kembali pulih. Setiap hari, Mbok Siti mengingatkan Sari tentang kekuatan dalam dirinya, tentang harapan dan masa depan yang masih terbuka lebar. Lambat laun, meski perjalanan itu panjang dan penuh tantangan, Sari mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Meskipun belum sepenuhnya pulih, kehadiran Mbok Siti dan dukungan dari lingkungan sekitar menjadi cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari kegelapan. Setelah 40 hari menghilang dan kembali dengan jiwa yang penuh luka, Sari menghadapi pergulatan batin yang sangat dalam. Dalam benaknya, waktu seolah hanya berjalan satu malam, malam yang ia habiskan bersama Budi di sebuah hotel di puncak. Namun kenyataan berkata lain. Selama ia menghilang, keluarga dan tetangga menantikan kepulangannya dengan penuh kecemasan. Sari merasa terjebak antara dua dunia. Dunia nyata yang penuh dengan tanggung jawab dan harapan, serta dunia batin yang dipenuhi keraguan, kesepian, dan rasa bersalah. Ia sadar bahwa perasaannya terhadap Budi hanyalah sekejap pelarian dari kesedihan yang membelitnya, bukan jalan keluar yang sebenarnya. Dengan bimbingan Mbok Siti, Sari mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kedamaian sejati tidak datang dari pelarian atau hubungan yang salah, melainkan dari menerima kenyataan dan memperbaiki diri. Ia memilih untuk menjauh dari bayang-bayang masa lalu dan fokus membangun hidup baru yang lebih kuat dan bermakna. Sari memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan memperbaiki hubungannya dengan Arman. Meskipun Arman telah tiada, ia percaya cinta mereka tetap hidup dalam kenangan dan menjadi sumber kekuatan. Ia juga bertekad untuk melanjutkan hidup dengan penuh harapan, belajar dari pengalaman, dan tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Perjalanan Sari bukanlah hal yang mudah, namun dengan dukungan Mbok Siti dan lingkungan sekitar, ia perlahan menemukan jalan menuju penyembuhan. Ia belajar bahwa memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab adalah bentuk keberanian terbesar yang bisa dilakukan seseorang.